إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم فصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين جماعة جماعة رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Sadaqallahul azim. Angku-angku, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Marilah kita memuji Allah, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita diberikan nikmat hidup dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan beriman. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir melaksanakan ibadah Jumat di bulan Ramadan ini. Hari Jumat merupakan penghulu sekalian hari. Bulan Ramadan merupakan penghulu sekalian bulan. Maka orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan, insya-Allah akan mendapatkan keberkahan dan mendapatkan rahmat serta mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah harapan dan cita-cita kita semua, sehingga kita bersedia memenuhi panggilan Allah, meninggalkan sementara pekerjaan kita baik sebagai pedagang, petani dan sebagai apapun profesi yang sedang kita laksanakan. Apabila ada seruan di hari Jumat untuk melaksanakan Jumat, kita pun segera datang dengan tulus ikhlas mengharapkan redha Allah. Kemudian salawat dan salam mari kita kirimkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai Nabi yang terakhir yang wajib kita ikuti supaya kita selamat di dunia dan juga selamat nanti di akhirat. Maka perbanyaklah solawat sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang paling penting, khatib mengajak kita semua, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita. Marilah kita bertakwa kepada Allah, karena dengan bertakwalah kita akan sukses di dunia dan selamat di akhirat. Takwa merupakan sebaik-baik perbekalan dalam kehidupan. Sebagai bukti kita beriman kepada Allah, diwujudkan dengan kepatuhan dan ketaatan, melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ramadan telah tiba dan Ramadan telah bersama dengan kita lebih kurang 14 hari dengan ini. Tanpa terasa, hari-hari yang kita lalui, di siang hari kita menahan diri, tidak makan dan tidak minum, tidak melakukan hubungan senggama dengan istri kita, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Lalu setelah terbenam matahari, kita pun dengan tulus mengucapkan kalimat pengakuan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kita mengakui bahawa kita berpuasa karena Allah, kita beriman kepada Allah, kita mendapat berbuka karena rezeki dari Allah. Pengakuan yang tulus terucap dari bibir orang yang beriman tatkala dia menyambut seteguk air untuk diminum dan sebiji kurma untuk dimakan sebagai tanda berbuka puasa telah tiba. Mudah-mudahan puasa yang telah kita jalani diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah harapan kita, inilah cita-cita kita, sehingga puasa kita bernilai ampunan dari Allah. Man soma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisaban mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Para ulama menafsirkan bahawa tidak ada perbezaan dosa besar dan dosa kecil, yang disengaja atau tidak disengaja. Semua dosa terhapus apabila puasa kita diterima oleh Allah, karena puasa yang diawali dengan iman dan kemudian mengharap redha Allah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sungguh beruntunglah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan di siang hari dia berpuasa. Kemudian di malam hari dia juga berusaha untuk bangun
mengisi malam-malam Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sambil memohon ampunan dari Allah, memohon ridha dari Allah, memohon rahmat dari Allah, sambil membaca Al-Quran, sambil berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bersolawat, beristighfar, berdoa kepada Allah dengan linangan air mata. Mengqama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapapun yang bangun di malam Ramadan karena iman dan ihtisaban akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kedua hadis ini menurut para ulama hadis adalah hadis sahih yang bisa kita jadikan pedoman dan pegangan sebagai rujukan supaya kita tetap istiqomah, yakin dengan janji Nabi, siapa yang berpuasa di siang hari, siapa yang bangun di malam hari mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan adanya satu malam yang penuh keberkatan dan satu malam yang sangat mulia, yang kemuliaan melebihi dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar yang terjadi di malam-malam bulan Ramadan. Man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang bangun di malam-malam Lailatul Qadar, maka karena iman dan mengharap ridha Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Itulah 3 hadis Nabi yang menjadi kebanggaan kita dan merupakan pengharapan dan cita-cita yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya sebagai rasa cintanya kepada kita, agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat yang kita baca di awal khutbah tadi diawali dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan puasa yang kamu lakukan itu kamu menjadi orang yang bertakwa. Puasa merupakan jalan usaha. Puasa merupakan ikhtiar kita untuk meraih gelar takwa, agar Allah mengakui kita sebagai hambanya yang bertakwa. Dengan berpuasalah kita di siang hari, menahan diri, mengendalikan diri dengan sesuatu yang halal, apalagi hal yang diharamkan. Makanan, minuman, istri halal, tetapi kita dilarang untuk mendekatinya, untuk menyentuhnya, untuk memakannya, untuk meminumnya. Sejak dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kita lakukan lillahi ta'ala. Jelas sekali ajaran agama ini menuntun kita kepada ridha Allah, menuntun kita agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Tapi sungguh malang dan celakalah bila seseorang Ramadan tiba dan berlalu begitu saja, dan pergilah Ramadan sementara tidak mendapatkan ampunan. Alangkah malangnya dan ruginya dia. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu kaum muslimin, bercita-citalah kita untuk mendapat ampunan. Bersungguh-sungguhlah kita berpuasa, bersungguh-sungguhlah kita bangun di malam hari. Sebab ada ungkapan Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal atas. Banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain hanya lapar dan haus. Banyak orang bangun di malam hari tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari bangun malamnya selain dari ngantuk dan letih. Na'udzubillah min zalik. Di akhir bulan Sya'ban, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di tangga pertama, kedua dan ketiga, mengucapkan kalimat amin, amin, amin,
Lalu para sahabat setelah selesai solat bertanya, "Ya Rasulullah, alangkah anehnya, siapakah yang berdoa? Kami tidak ada mengucapkan kalimat permohonan, tetapi kenapa engkau mengaminkan?" Maka Rasulullah menjelaskan, "Tadi ketika aku akan naik mimbar, malaikat Jibril turun dan menyampaikan kabar kepadaku agar mengaminkan doanya." Apa doa malaikat itu? Yakni Jibril berdoa, "Sungguh celakalah seseorang yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, tetapi tidak menghantarkan dirinya untuk masuk surga. Amin." Celakalah seorang anak yang tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, walau dia ahli ibadah, rajin solat, rajin puasa, rajin berzikir, rajin berinfak, tetapi menyakiti hati dan perasaan sang ibu dan ayahnya. Celakalah seorang yang bertemu dengan Ramadan, tetapi setelah Ramadan berakhir, dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah karena dia menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Dibiarkan saja hari berlalu tanpa berpuasa, dibiarkan saja hari bermalam berlalu tanpa bangun malam. Dia sibuk dengan maksiat, lupa kepada Allah, lupa kepada akhirat, bahwa suatu saat akan ditinggalkan dunia yang fana ini. Kemudian sungguh celaka seseorang bila mendengar namamu disebutkan, tetapi dia tidak mau bersalawat kepadamu. Kaum muslimin, untuk itu semoga semua ini menjadi pelajaran dan iktibar kepada kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Fakta biru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya dia, setan itu adalah musuhmu yang sangat nyata. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.